a melody. Sing unto the Lord. He has given us a song and a song, for He is worthy. He's worthy of all our praise. Yeah, let's go. He is worthy. He's worthy of all our praise. Woo-hoo. Yeah, yeah, come into this house. Hallelujah, hallelujah, yeah. Woo. Shalom bagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah pada minggu yang ketiga di bulan Agustus ini dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan hati yang penuh sukacita pengharapan kepada Tuhan. Biarlah sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami boleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk memuji, mengagungkan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ampuni kami dari segala salah dosa kami. Sucikan kami ya Tuhan. Dan Kau pimpin kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menaatinya ya Tuhan. Untuk kami terus percaya hanya kepada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa membuka hati kami bagi Tuhan, bagi kehadiran-Mu, agar supaya kami tetap kuat, teguh di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami hanya berdoa. Haleluya. Amin. Bersorak
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nyanyikan tentang Dia, sebab Dia Allah. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Apa yang tak mungkin bagi manusia, itu pasti bagi Allah. Sebab kita memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku
nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Engkaulah yang disembah, Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Glory. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa penuh
Shalom jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Saya Franky Kuncoro. Senang sekali bisa kembali melayani Anda di hari Minggu yang luar biasa ini. Hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana menghadapi pertempuran dalam kehidupan. Nah, saya mau kasih judulnya ini, Strategi Perang Daud. Wow, ini menarik. Saya akan mulai dengan ini. Hidup manusia itu tidak pernah lepas dari namanya pertandingan. Dari sebuah janin dibentuk aja itu sudah melewati sebuah pertandingan yang luar biasa. Sampai ke hari kelahiran pun juga ada peperangannya sendiri, ada pertandingannya sendiri. Matius 6 ayat 34 bahkan mengatakan setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Artinya tiap hari kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pertandingan atau masalah dalam kehidupan. Nah, hari ini mungkin ada yang sedang bertanding, Anda sedang berjuang melawan depresi, insomnia, kesehatan Anda, pekerjaan, finansial, keluarga, anak-anak, pelayanan, atau keterikatan dosa. Tapi percayalah bahwa strategi yang Anda akan dengar hari ini akan mengubah keadaan Anda, apapun itu juga, menjadi sebuah kemenangan yang mempermuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kemenangan itu bisa terjadi kalau kita tuh punya strategi. Pertandingan bulu tangkis, suatu kali saya pernah lihat, itu kalau mau menang bahkan sampai harus lihat rekaman pertandingan dari musuhnya, baru bisa menentukan strategi apa yang terbaik. Kalau kita nggak punya strategi, kita nggak bisa menang. Hari ini kita mau belajar strategi bagaimana Daud itu bisa mengalahkan Goliat. Peperangan melawan Goliat ini adalah sebuah peperangan yang penting, karena peperangan ini kalau menang itu akan membuka sebuah pintu yang begitu besar untuk banyak kemenangan yang Daud bisa alami di dalam musim berikutnya. Nah, kita akan belajar dari 1 Samuel 17, mulai dari ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Goliat menantang orang Israel. Pada suatu ketika orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk maju berperang. Mereka mengatur barisannya di kota Soko dalam wilayah Yehuda dan memasang perkemahannya di antara Soko dan Azeka dekat Efes Damim. Saul dan orang-orang Filistin berkumpul juga dan berkemah di lembah Ela. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi serangan orang Filistin. Demikian barisan orang Filistin berdiri di sebuah bukit dan barisan orang Israel di bukit yang lain. Dan di antaranya ada sebuah lembah. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Wah. Dan ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kg. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya kira-kira 7 kg beratnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel. Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Tentara Israel, hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin, hai hamba-hamba Saul. Pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Sekarang juga kutantang tentara Israel. Pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ayat 11, ketika Saul dan orang-orangnya mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Ini bukan pertandingan yang mudah, karena orang yang jago bertempur, raja yang hebat dalam pertempuran sekelas Saul aja, itu mengalami ketakutan yang begitu hebat. Bahkan kalau kita loncat ke ayat 24, di situ dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Gak cuma Saul yang ketakutan, tetapi ketakutan ini memenuhi seluruh bangsa Israel. Mau pandemi atau enggak ya, hidup kita tuh ada pertandingan yang lainnya yang kita bisa hadapi. Dan seringkali kita bisa ngalamin ketakutan. Saya berdoa saat ini bagi setiap Anda, Tuhan bisa mengubah ketakutan itu menjadi kemenangan.
Nah, kita akan belajar strategi yang dimiliki sama Daud gimana sih. Kok sampai bisa dia mengalahkan Goliat dan mengalami kemenangan. Nah, sebelum cerita di dalam 1 Samuel 17, ternyata ada satu pasal sebelumnya yang menjelaskan bagaimana Daud punya strategi berperang yang luar biasa. Kita coba lihat di dalam 1 Samuel 16, 6-7. Dikatakan ketika mereka sudah berkumpul. Jadi ini cerita di mana Samuel mendapatkan tuntunan Tuhan untuk melantik seorang raja baru. Dan itu adalah di rumah Isai. Singkat cerita, mereka semua sudah berkumpul. Ayah beserta saudara-saudaranya. Dan Samuel melihat Eliab anak Isai. Pikirnya pasti inilah yang akan dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang ku kehendaki. Aku tidak menilai manusia seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Ternyata strategi berperang Daud itu dimulai dengan ketika dia punya hati yang berkenan di hatinya Tuhan. Hati yang Tuhan cari. Nah, poin pertama yang saya belajar, kalau engkau pengen ngalami kemenangan di dalam pertempuran dalam kehidupanmu, yang pertama ini harus terjadi. Bereskan hatimu dulu sebelum engkau berperang. Hal ini sangat penting. Karena bicara hati, hati ini menentukan perkenanan dan peninggian Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hati beres, pertandingan aman. Tuhan bisa kasih kita kemenangan. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Doa kita aja gak bisa didengar karena apa? Karena kita menyimpan begitu banyak motivasi yang jahat. Hati kita gak beres. Doa kita gak didengar sama Tuhan. Lukas 14 ayat 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah. Dengar berikutnya. Dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Dia. Lihat. Bicara masalah hati beres, itu bisa banyak hal beres. Dan Tuhan mendengar doa kita. Tuhan bisa meninggikan kita, memberikan kita kemenangan. Cuma gara-gara dimulai hatimu beres. Hati Daud itu luar biasa. Alkitab menuliskan di dalam Mazmur 27 ayat 4 bahwa dia mengatakan sama Tuhan, hatinya mengingini Tuhan. Satwal telah kuminta kepada Tuhan, dan cuma ini yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Lihat betapa hatinya menyimpan sebuah kecintaan, kerinduan sama Tuhan. Hatinya gak iri. Sekalipun dia gak dipercayakan sama seperti saudaranya untuk pergi berperang, dia gak iri sama sekali. Hatinya gak pahit, dia gak simpan kepahitan. Sekalipun dia dilupakan sama orang tuanya. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia gak mau tinggal dalam kekecewaan dalam hidupnya. Dia gak mau tinggal dalam kepahitan. Dia tahu bahwa hatinya beres. Karena apa? Tuhan mengasihi dia. Yuk kita coba cek hati kita hari ini. Karena peperangan kita ternyata ditentukan dari hati kita beres apa enggak. Apakah hati kita masih hati yang mengingini Tuhan enggak? Hati yang merindukan Tuhan enggak? Hati yang selalu mencintai hadirat Tuhan apa enggak? Apakah hati kita hati yang keras atau mudah dibentuk ya? Apakah hati kita masih terisi kesombongan atau kita sudah mau jadi pribadi yang mau direndahkan sehingga menjadi rendah hati? Apakah hati kita masih simpan kekecewaan apa enggak? Kepahitan. Hati kita murni apa enggak? Alkitab mengatakan Yesaya 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan punya stok hati yang baru buat kita. Bersyukur. Kalau hatimu bermasalah saat ini, minta yuk sama Tuhan. Karena kalau hatimu beres, masalahmu beres kok. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Minta sama Tuhan, perbarui hatiku ya Tuhan. Bereskan hatiku ya Tuhan. Kasih aku hati yang baru, yang keras dilembutkan, yang sombong bikin jadi rendah hati, yang pahit sembuhkan aku
bebaskan aku dari kepahitan. Biarlah aku punya hati yang mengingini Tuhan lebih dari segalanya. Itu strategi perang yang pertama. Yang kedua, kita masuk di dalam 1 Samuel 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Daud adalah seorang anak dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Dan yang kedua ialah Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Dia nggak pergi perang, dia gembalakan domba di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekati pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi selama 40 hari lamanya Goliat itu selalu nakut-nakutin, ya, nantang untuk berperang, tapi tidak ada satupun yang berani untuk menghadapi Goliat. 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda kalau mereka masih hidup apa enggak dari mereka, gitu. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi ini udah mulai terjadi namanya peperangan di sini. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, udah siap-siap untuk perang, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, makanan itu dia bawa, dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di barisan itu, bertanya ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Jadi, hal yang saya belajar strategi perang Daud yang kedua, Daud itu bukan tipikal orang yang melakukan yang dia nggak bisa lakukan dulu. Tapi yang saya belajar dari kehidupan Daud, kalau kita mau menang dalam pertandingan kehidupan kita, lakukanlah apapun yang dipercayakan atau apapun yang ada di tangan kita terlebih dahulu. Nggak usah cari yang di tangan orang. Di tanganmu ada apa yang dipercayakan, lakukan aja. Daud dia gembalakan 2-3 ekor domba. Daud mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Dia nggak pergi perang loh. Dia akan antar makanan untuk kakak-kakaknya dan pasukan 1000. Kepala pasukan 1000. Daud diminta untuk mencari kabar aja tentang kakak-kakaknya. Justru dari kepercayaan kecil inilah yang membawa Daud kepada sebuah pertandingan yang besar yang berujung kemenangan yang besar, dan dia bisa terkoneksi dengan para pembesar di Israel. Saya tiba-tiba teringat apa yang saya hidupi. Waktu saya SMA seringkali saya suka bikin desain dan main band. Kuliah graphic design, dan saya tulis lagu. Kelihatannya nggak ada hal yang terlalu besar, terlalu signifikan di sini. Saya cuma lakukan yang bisa saya lakukan. Saya kerja sebagai graphic design setelah lulus kuliah. Bikin digital printing nggak berhasil, percetakan nggak berhasil, jualan buku album foto dijalani nggak berhasil, toko alat musik, recording, dan bikin recording dan rehearsal studio atau studio latihan nggak berhasil. Singkat cerita akhirnya bikin band namanya Live 3. Saya lakukan lagi, saya jadi seorang part-timer di sebuah gereja lokal. Saya akhirnya dipercayakan edukasi di sana, menjadi produser di sebuah album gereja. Lakukan aja. Unlimited Worship, konferensi pujian penyembahan saya buat tahun 2007. Singkat cerita, 2014
Saya tulis lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Dan 2017 lagu itu memberkati di mana-mana. Dan puji Tuhan sampai hari ini pun akhirnya kami di Unlimited Worship mempunyai sebuah studio production yang ke depan akan memproduksi banyak video edukasi yang bisa memberkati banyak orang. Bahkan bisa mendapatkan sebuah kontrak yang luar biasa dari sebuah cable TV provider. Saya nggak pernah menyangka, tetapi lihat, saya belajar untuk melakukan yang kecil. Akhirnya menuntun kepada perkara yang besar. Udahlah, lakukan yang bisa dilakukan di tangan. Hari ini kau bisa apa? Lakukanlah. Apapun yang kau bisa. Bisa masak, bikin masakan yang terbaik. Bisa apa lagi? Bisa misalnya bisa tulis lagu. Tulis lagu aja, lakukan aja. Namanya 1000, itu 1 dikali 1000 langkah. Yang kecil-kecil akan menuntunmu kepada hal yang besar. Jangan tunggu yang besar datang. Kerjakan yang kecil, karena yang kecil bakal menuntun engkau kepada perkara yang besar. Orang yang mencintai namanya proses, dia akan menjadi orang yang ulet, rendah hati. Dan ketika engkau menghargai setiap kepercayaan yang ada, engkau akan belajar untuk mempertahankan sebaik mungkin. Gini loh, saya belajar dalam kehidupannya. Orang kalau mendapatkannya tidak mudah, maka apa? Dia akan mempertahankan habis-habisan ketika apa yang dibangun itu ada serangan. Karena seringkali segala sesuatu yang didapat begitu dengan mudah, itu seringkali juga gampang hancur, atau mungkin kita seringkali meremehkannya. Tuhan bisa nggak kasih kita dengan mudah? Bisa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah, mintalah, ketuklah. Itu melewati sekian proses. Karena apa? Tuhan tidak mau kalau dia kasih dengan gampang, akhirnya kita meremehkannya. Hari ini, lakukan yang kau bisa lakukan. Apapun itu. Saya percaya ketika kau berani mengerjakan apapun yang kelihatan sederhana, suatu kali yang kecil bisa menjadi besar. 1 biji apel, ketika ditanam benih apel itu, suatu kali bisa jadi 1 pohon. 1 pohon, suatu kali bisa jadi 1 perkebunan. Jangan remehkan hal yang kecil. Yuk kita lanjut yang ketiga. 1 Samuel 17, 23-27 dikatakan, sedang Daud berbicara dengan mereka, ya, dengan para pasukan prajurit yang ada, dengan orang-orang yang ada di sana. Tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, ia mengucapkan cemoohan, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu kepada Daud, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel, menghina orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan orang yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab 28, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang, Daud? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang ku berbuat? Aku cuma nanya aja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda.
Sedang dia sejak dari masa muda ini telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud itu dari cerita ini begitu mendapatkan banyak intimidasi. Dari Goliat, dia mencemooh, menakut-nakuti. Dari rakyat, denger enggak yang Goliat ngomong? Dah deh, jangan macam-macam. Ini ngeri banget. Dari kakaknya Eliab sendiri, kamu tuh siapa? Kamu cuma pengembala domba. Hatimu tuh banyak kejahatan, aku tahu. Kamu cuma lihat pertempuran aja kan? Dan gak lakuin apa-apa kan? Dari prajurit, jawabannya mirip sama kayak kakaknya Eliab. Dari Raja Saul, intimidasinya, udah kamu gak mungkin sanggup deh. Kamu tuh masih muda, pengalamanmu kalah. Musuhmu tuh sudah dari muda udah jadi prajurit. Lah kamu nih siapa? Kamu nih penggembala domba. Ya, tetapi yang luar biasa, di tengah intimidasi yang begitu hebat yang menyerang Daud, Daud justru memuji Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, rakyat, prajurit, dan Eliab, aku menyembah Allah yang hidup. Dia mengatakan tentang siapa Tuhannya. Gak cuma kata Tuhan, tetapi aku punya Tuhan yang hidup. Khusus kepada Saul bahkan ditambahkan, Tuhanlah penyelamatku daripada singa, beruang, dan Goliat. Tuhan adalah Tuhan yang sama yang bisa melakukan keselamatannya dalam hidupku. Artinya apa yang barusan kita baca? Kalahkanlah intimidasi. Yang ketiga, kalahkanlah intimidasi dengan memuji Tuhan. Ketika ngomong menghadapi masalah, serangan pertama tuh seringkali terjadi di pikiran kita. Seringkali kita menanyakan kepada diri kita, iya saya ini siapa ya? Saya ini gak punya pengalaman. Saya banyak gagal, latar belakang keluarga saya gak baik. Saya nggak punya apa-apa, nggak kayak orang itu. Wah, musuhmu begitu hebat ya. Musuh saya begitu hebat, aku bakal kalah. Lihat. Ketika engkau diserang, saya mau katakan, jangan diam. Karena apa? Kalau kita diam, kita kalah. Seranglah balik dengan apa? Memuji Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan itu mengubah fokus kita. Yang awalnya fokus kita kepada masalah, akhirnya diubah kepada Tuhan yang besar. Yang awalnya kita takut, kita jadi kuat lagi. Karena apa? Tuhan bisa berikan kita kekuatan dan kemenangan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika engkau diintimidasi, katakanlah kepada apapun yang mengintimidasi engkau, aku bisa melakukan hal yang besar bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Katakan, sebab Tuhan maha besar. Sampai ada lagunya kan, sebab Tuhan maha besar. Ini Mazmur 96 ayat 4. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyanyikan pujianmu. Ketika ada serangan, serang kembali dengan apa? Memuji Tuhan. Takut jadi tenang, gemetar jadi punya kekuatan. Karena apa? Fokusmu diubah sama Tuhan. Dan gak cuma itu, Dia tetap Tuhan yang sama, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa menolongmu, Dia masih Tuhan yang sama. Perkatakan, masalah, Tuhanku masih sama. Dia bisa menolongku di musim yang lalu. Dia bisa menebusku. Dia akan lakukan sesuatu melalui kejadian ini. Dia adalah Allah yang kuat, Allah pencipta, Elohim. Dia adalah El Shaddai, Dia maha perkasa. Dia adalah Immanuel,
Dia bersama dengan kita. Saya udah sering banyak diintimidasi. Ada yang suka sering kali ngomong dalam perjalanan hidup saya, kamu mana mungkin bisa, suaramu tuh jelek, kamu ini kurang pengalaman, lihat kamu banyak gagal, kamu udah coba nulis lagu tapi gitu-gitu aja kan. Kalau hari ini kamu bikin album dan gak naik, udah lagi, gak usah bikin album lagi. Tapi saya selalu ngomong, Tuhan punya rancangan kemenangan buat aku. Tuhan itu maha besar, Tuhan mengasihiku. Singkat cerita, lagu kemenangan terjadi di sini tercipta. Dan itu membukakan begitu banyak hal yang besar dalam kehidupan saya. Ya, lihat. Kalahkan intimidasi. Inilah strategi perangnya. Kalahkan intimidasi dengan memuji Tuhan. Kita lanjutkan poin berikutnya, 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai, berapa batu? 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika Daud mau menyerang Goliat, dia nggak bawa cuma 1 batu, dia bawa 5 batu. Artinya apa? Daud itu selalu punya persiapan dan perencanaan. Yang keempat, strategi perangnya apa? Selalu punyailah backup plan. Jangan cuma 1 plan dalam kehidupan ini. Amsal 19 ayat 21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, manusia punya banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Gak apa-apa kok punya banyak rencana, nanti Tuhan bakal ketok palu mana yang Tuhan mau. Ya, saya kemarin ketika musim pandemi, ketika membangun Unlimited Worship, baru pakai 4 bulan gedungnya di Serpong, akhirnya bubar semua. Gak nyaman banget. Saya sudah mikir, kalau kondisi gini terus gak tahu sampai kapan, saya mungkin akan letakkan dulu Unlimited Worship. Saya akan support istri saya jualan cake, gak apa-apa saya jadi marketing. Atau waktu itu istri saya bikin bebek goreng. Beneran, saya udah berpikir, saya mungkin akan jadi juragan bebek goreng, gak apa-apa. Atau mungkin saya bakal bikin channel YouTube dengan anak-anak saya. Saya sudah mikir beberapa hal, bahkan saya sempat belajar, sempat waktu itu juga cari equipmentnya dan segala macam. Saya persiapan, coba dan segala macam. Di tengah jalan tiba-tiba project dari sebuah cable TV provider masuk, dan singkat cerita Unlimited Worship bisa jalan kembali. Selalu belajar punya planning, gak apa-apa. Kita punya planning yang banyak, percayalah, itulah bukti iman ketika engkau punya rencana. Nanti Tuhan akan tuntun, pertemukan dengan langkah mana yang engkau harus ambil. Dan disitulah engkau akan tahu rencana Tuhan yang terbaik. Yang berikutnya, kita masuk kembali ke ayat 41 di 1 Samuel 17. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya ada orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjikah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lihat, serangannya begitu hebat banget dengan perkataan yang menghina dan mengutuki. Empat pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dari beberapa ayat yang barusan kita baca, saya dapat satu kesimpulan. Kalau engkau mau menang dalam strategi perang yang kau punya dalam kehidupan ini, datanglah dalam nama Tuhan, karena peperangan ini milik Tuhan. Artinya apa sih? Saya akan kasih ilustrasinya gini. Kalau kita punya referensi dari seseorang, bawa nama seseorang, seringkali kita punya kemudahan kan.
Suatu kali saya mau ngeling dengan seseorang hamba Tuhan yang dikenal banget, tetapi tiap kali WhatsApp gak dibalas, susah banget. Sampai singkat cerita, ada seseorang yang bisa dikatakan mendukung pelayanan dari hamba Tuhan ini. Dan saya kebetulan dekat dengan dia juga, dan akhirnya dikoneksikan. Singkat cerita, gara-gara koneksi itu, dan dia omongin, kalau Kiki butuh bantuan, tolong dibantu ya Pak. Semenjak hari itu, dengan mudah sekali, saya kontak dengan dia, mendapatkan respon dan segala macam. Lihat, gara-gara sebuah nama, kita bisa mendapatkan banyak pintu terbuka. Bawalah nama Tuhan. Karena apa? Ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang perang buat kamu. Ini luar biasa, Bang. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung sampai ujung. Tidak menjadi lelah Dia dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Datanglah dalam nama Tuhan. Artinya apa? Ketika engkau tahu engkau datang dalam nama Tuhan, engkau sedang mempercayakan apapun rencana, semua potensi, kapasitas yang sudah engkau susun, dan engkau bawa nama Tuhan. Ada backing yang menyertai engkau. Jadi engkau gak perlu apa? Gak perlu ngoyok. Kerja keras penting, tetapi gak usah khawatir. Tenang aja. Tuhan yang melakukan bagiannya dalam hidupmu. Suatu kali saya mau launching album Closer yang pertama. Itu gak mudah. Karena apa? Semua rencana manusia saya, keinginan manusia saya untuk bisa melaunching album itu dengan begitu hebat, begitu indah, itu dibatalkan. Gak enak sekali. Sampai akhirnya saya minta sama seseorang yang membantu saya untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan album itu. Tapi ternyata dia jawabnya gini, Ki, sorry kita gak bisa support kamu. Kami gak bisa dukung kamu. Ya udah kamu promosi sendiri aja. Simpelnya gitu. Hari H di mana album itu di launching, gak ada sesuatu yang spesial, saya mau katakan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Cara pandang saya diubah. Saya datang dalam nama Tuhan. Tuhan waktu itu berkata sama saya gini, kalau ada manusia yang dukung kamu dan album kamu bisa kemana-mana, Ki, itu biasa. Tetapi kalau tidak ada satu pun yang dukung kamu dan kamu cuma meninggikan Tuhan, kamu cuma bawa nama Tuhan, dan albummu tiba-tiba bisa jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu Tuhanmu itu luar biasa. Ya. Semenjak hari itu saya bawa nama Tuhan. It's okay. Saya nggak apa-apa diperlakukan seperti ini. It's okay. Saya datang dalam nama Tuhan. Bukan nama Franky Kunchoro, nama Tuhan. Bukan nama manusia, nama Tuhan. Karena cuma nama itu yang berkuasa. Dan singkat cerita, H+1 album itu di launching. Album itu menduduki iTunes Chart Indonesia nomor 1. Dan singkat cerita jadi berkat di mana-mana. Bahkan bisa masuk ke dalam anugerah musik Indonesia menjadi nominator. Bawa nama Tuhan. Karena di dalam nama kita terbatas. Di dalam nama orang lain terbatas. Nama Tuhan tidak terbatas. Tuhan di sisimu, Dia berperang untukmu, Dia memberikan engkau kemenangan. Yang terakhir, ayat 48 dikatakan, orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Artinya apa sih? Kalau engkau pengen mengalami sebuah kemenangan dalam pertandingan kehidupan, jangan terjebak pada strategi atau kemenangan yang sudah berlalu, karena Tuhan selalu punya cara-cara yang baru. Ketika Daud menghadapi singa dan beruang, itu singa beruang itu dikejar, dihajar, domba dilepaskan dari mulutnya, kalau dia serang, dia tangkap janggutnya, dihajar dan dibunuh. Itu strategi ketika menghadapi singa dan beruang. Ketika dia menghadapi Goliat, beda lagi strateginya dengan umban dan batu. Ada cara-cara yang baru. Bahkan ketika saya baca di dalam peperangan Daud yang lain, Daud itu ketika mau merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus, itu masuk di saluran air.
Luar biasa banget, tentaranya masuk di sana dan akhirnya bisa direbut. Bahkan ketika menghadapi orang Filistin di lembah Refaim, dia membuat gerakan melingkar. Selalu ada cara Tuhan yang baru, hikmat yang baru yang Tuhan nyatakan buat Daud. Dan itu juga buat setiap kita. Karena kalau kita nggak berinovasi, kita nggak mau berubah, maka kita akan kalah loh dalam kompetisi. Lihat dulu, ingat ada sebuah produk namanya Sony Walkman. Dia nggak berinovasi sampai akhirnya kalah dengan Apple iPod. iPod terus berinovasi. Dari iPod jadi iPhone. iPhone keluarlah iPad dan beberapa produk yang lain. Pandemi ini musim yang baru, yang orang nggak pernah tahu, nggak pernah dihadapi di generasi ini. Kita harus bisa menerima. Kita harus bisa beradaptasi. Kita harus bisa mengubah kebiasaan kita menjadi sesuatu yang baru dan kita mengakselerasi. Ada orang yang jual kopi sekarang malah jadinya jual kopi literan. Ini cara-cara yang baru. Ada orang jual makanan akhirnya keluar namanya frozen food. Ada orang yang tadi barusan saya juga baca, lihat di Instagram dari orang bikin jasa tailor. Akhirnya bikin APD. Biasanya bikin jas jadi bikin APD. Lihat ada pembaharuan. It's okay kok berubah. Percayalah, Tuhan bisa memelihara kita dengan cara-cara yang baru. Kedepan saya lagi mau bikin album. Saya berpikir cara baru apa lagi ya? Nantikan. Karena album yang baru yang akan saya rilis nanti jualnya berbeda. Karena orang sekarang udah bisa dengar dengan mudah di digital platform dengan gratis. Sehingga ketika mau jualan album fisik harus menarik. Saya tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan. Saya nanti akan jualan album cuma 10 biji. Dan itu akan dipaket dengan beberapa produk yang lain yang menarik. Bahkan jualnya dengan sistem lelang. Ini menarik sekali. Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah pembaharuan dan membawa harapan buat industri musik rohani Indonesia. Jangan ingat yang masa lalu. Yesaya 43:18. Tuhan bisa buat sesuatu yang baru. Dia bisa membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Lihat, Tuhan bisa lakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan bisa melakukan pembaharuan. Saya akan tutup dengan ini. Pengkhotbah 9:11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang menang lomba bukan tentu yang bisa lari cepat. Yang unggul belum tentu yang kuat. Yang punya banyak roti, yang berhikmat belum tentu bisa punya makanan yang enak. Lihat. Alkitab menuliskan kemenangan bukan tergantung sama itu, tetapi dikatakan di dalam New Living Translation. Menang itu karena kita punya kesempatan menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadilah orang yang tepat di waktu yang tepat. Hari ini mungkin ada orang yang sedang bertanding melawan depresi setiap Anda. Insomnia, kesehatan, pekerjaan, finansial, keluarga, anak-anak, pelayanan, ataupun keterikatan dosa. Jadilah orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena Tuhan mau berikan Anda kemenangan. Dengan cara apa? Bereskan hatimu. Inilah strateginya. Strategi perang Daud pertama, bereskan hati. Kalau ada hati yang gak beres, beresin saat ini. Kalau ada hubungan hati yang jauh dengan Tuhan, bereskan sekarang. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau melekat dengan Engkau lebih lagi. Ada hati yang mungkin motivasi gak murni, bereskan hatiku Tuhan. Tuhan punya hati yang baru buat kita. Lakukan apapun yang bisa dipercayakan dan apapun yang di tangan. Gak usah tunggu hal besar. Lakukan yang bisa dilakukan. Kalahkan intimidasimu dengan memuji Tuhan. Datanglah dalam nama Tuhan. Karena peperangan itu miliknya Tuhan. Punyailah selalu backup plan. Dan yang terakhir, jangan terjebak pada kemenangan yang sudah berlalu. Karena Tuhan selalu punya cara yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang disampaikan. Hari ini kami gak akan kalah dengan konyol menghadapi pertandingan hidup kami. Kami akan jadi pemenang. Karena hari ini kami punya strateginya. Kami mau membereskan hati kami Tuhan. Kami mau melakukan apapun yang bisa dilakukan hari-hari ini. Karena kami percaya ketika kami melakukan yang kecil itu akan menuntun kami kepada hal yang besar. Kami akan kalahkan intimidasi dengan memuji Tuhan. Kami akan datang dalam nama Tuhan. Kami akan bawa nama Tuhan yang perkasa. Nama Tuhan yang hidup. Kami tahu kami tidak sendirian. Karena ada nama Tuhan yang membackup kami, yang membackingi kami. Kami gak perlu takut. Kami mau punya backup plan, perencanaan yang matang sebaik mungkin.
Dan kami percaya Tuhan punya cara-cara yang baru bagi kami. Kami serahkan hidup kami percaya kami diciptakan untuk menang, menjadi kepala dan bukan ekor. Strategi sudah ada di tangan. Ini waktunya kami bertindak, Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengalami kemenangan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Punyalah strategi berperang seperti apa yang Daud hidupi. Tuhan memberkati. Kita terakhir berbeda. Berbeda warna kulit, Berbeda ras, berbeda suku. Tapi itu membuat kita kuat dan bersatu. Kita Indonesia. Bersaudara bukan karena sedarah, Tapi perbedaan menyatukan kita. Dan sudah tertulis dalam sejarah. Indonesia bukan sekedar nama Ada kenangan, cinta, dan luka di sana. ada tempat bertualang, dan tempat pulang Ada aku Dan kamu. yang mencoba memperbaiki. Dengan cara kita yang sederhana. Dan tak kenal lelah. Perjuangan Indonesia bukan hanya di masa lalu. Hari ini Esok, dan selamanya. perjuangan belum berakhir. Terus melihat ke depan. Karena masa depan sungguh ada. dan harapanmu tidak akan hilang. Aku Aku Kamu, Kamu Kamu Kita orang percaya. Berjalan bergandengan. berdiri bagi bangsa. Membangun Indonesia. ayo. ucapkan berkat bagi bangsa kita. 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 Jadilah teladan seperti Kristus menjadi teladan bagi kita. Untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Merdeka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja dan ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri.
abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya yakin sekali kita semua penuh dengan sukacita. Karena Allah telah menuntun kita di dalam bulan ini, saudaraku sekalian. Bulan Agustus kita telah masuk pada minggu yang ketiga. Adalah anugerah Allah yang besar dan kita boleh mendengar berita dan melihat situasi keberadaan kota Jakarta kita juga. Masalah COVID telah mereda sekali. Kita bersyukur kepada Allah. Allah baik dan sangat baik bagi kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita semua telah memuji Allah, bersukacita di hadapan hadirat Tuhan, karena besar pertolongan dan kasih Allah menuntun kita selama seminggu lamanya. Dan kita pun telah mendengarkan firman pada pagi hari ini, bagaimana strategi daripada Daud menghadapi tantangan masalah, ya menghadapi peperangan yang dia harus hadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua ini adalah teladan untuk kita melihat dan mencerminkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi dengan tantangan, bagaimana kita berhadapan dengan peperangan, bagaimana kita menghadapi kesulitan dan sebagainya. Berbagai macam cara yang Allah berikan kepada kita, satu titik yang harus ada, tetap kita mendekatkan diri dengan Allah. Itu adalah kunci keberhasilan. Saudaraku sekalian, tetap pada pokok anggur yang benar itu. Tuhan akan mengalirkan kekuatan, hikmat, akal budi bagaimana untuk kita menghadapi segala tantangan, peperangan yang harus kita hadapi pada saat-saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau semua jemaat, janganlah saudara lupa membacakan firman Allah. Janganlah saudara lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan janganlah saudara lupa menyembah, memuji, meninggikan dan mengagungkan Allah dalam kehidupan saudara. Dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Ia telah memimpin hidup kita dari hari ke hari. Dengan tidak kurang satu apapun juga, pertolongan Allah tetap ada di atas kehidupan kita. Pagi ini kita telah disertakan dengan firman, saudaraku sekalian. Marilah kita juga sama-sama akan masuk dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa Allah itu baik. Allah memelihara kita luar biasa. Allah menjaga kita luar biasa. Patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya yakin sekali hati kita pada pagi ini semua penuh dengan sukacita daripada Allah. Mari kita akan menghampiri Tuhan. Kita berterima kasih kepada firman yang kita telah dengar. Kita berterima kasih kepada puji-pujian yang telah kita panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Sukacita Allah telah mengalir bagi kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Dan kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepada Engkau Bapa. Engkau adalah Allah yang luar biasa di tengah-tengah jemaat Jelambar Timur. Engkau selalu memberikan pujian dan sukacita bagi kami. Engkau selalu memberikan firman yang menyegarkan iman kami. Firman yang dapat mencelikan mata kami melihatkan Tuhan. Bagaimana dahsyat Allah menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi marilah Roh Kudus berbicara terus dalam hati kami. Telah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk tidak kami terlupakan Bapa.
tapi kami selalu mengingat akan firman dalam perjalanan hidup kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Allah. Pagi ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur kepada Allah yang dahsyat, yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami jemaat Jelambar. Kami bersyukur bahwa Allah yang dahsyat dan berkuasa senantiasa menyertai dan memberi pertolongan bagi seluruh jemaat Jelambar. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Dari hari ke hari Tuhan memelihara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman. Terima kasih Allah, terpujilah namamu Bapa. Hamba naikkan syukur kepada Engkau Yesus Allah yang dahsyat. Arahkanlah pandangan dan pikiran seluruh jemaat yang hanya tertuju kepada Allah, sumber segala pertolongan itu. Janganlah pikiran kami menyimpan ke kiri dan ke kanan, tapi mari Tuhan tolong Bapa, berkatilah jemaat-Mu ini memandang kepada Engkau dengan tiada bimbang Allah, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber pertolongan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terpujilah nama Allah. Pada saat pagi hari ini hamba berdoa, mungkin ada jemaat yang sakit, yang di rumah-rumah atau di rumah sakit, yang hamba tidak mengetahui. Tapi pada pagi ini hamba berseru, Bapa, di dalam nama Yesus, Allah jamahkan sekalian jemaat yang sakit pada pagi hari ini. Bilur-bilur Tuhan bagi sekalian mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat Jelambar untuk tetap memandang kepada Allah, melihat Allah di dalam segala perkara, melihat Allah dalam segala kesulitan dan tantangan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan pada sepanjang minggu ini dimanapun mereka berada Bapa, dalam setiap kegiatan pekerjaan usaha mereka masing-masing. Hamba mohon perlindungan Allah, berikanlah tiang awan itu bagi seluruh jemaat Jelambar pada sepanjang minggu ini dalam perjalanan mereka. Mereka boleh berjalan dalam perlindungan Allah, mereka boleh terlindung di dalam perlindungan Allah, mereka boleh tertolong di dalam perlindungan Allah dan pertolongan Allah. Bapa, terima kasih pada malam hari Engkau memberikan tian api kepada mereka. Mereka pun akan bernaung dan mengalami kehangatan di tengah malam Tuhan. Terima kasih Allah. Tidak ada satu kuasa yang dapat mengganggu seluruh jemaat Jelambar. Pelihara kalau mereka di dalam kasih dan anugerah-Mu Allah. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami yakin sekali Allah kami adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kami yakin sekali Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Inilah seru dan keyakinan kami kepadamu Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat dengan persembahan-persembahan tatangan mereka pada hari ini. Berkatilah mereka Tuhan, yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi. Kembali kalau berkat, berkati kalau mereka, sehingga mereka pun dapat memberi Allah. Terima kasih, hamba naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Campurlah tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tolonglah bangsa ini senantiasa boleh hidup di bawah anugerah dan tuntunan pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba yakin sekali Engkau mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Apa yang hamba panjatkan dan serukan Tuhan pada pagi hari ini tidak dengan nama lain yang hamba alaskan, hanyalah di dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada saat pagi hari ini, saudaraku sekalian. Selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menunggu kapan ada berita pengumuman
untuk kita dapat beribadah tatap muka di gereja. Saudara, kita berdoa terus biar Allah campur tangan di tengah-tengah jemaat KB Jelambar Timur. Ada semangat, ada gairah untuk tetap memuji dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sampai kita ketemu pada minggu depan. Amin. Make a melody, sing unto the Lord.